Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama dengan Nersinta. Saat ini kembali kami akan membawakan mengenai remaja dan kesehatan reproduksi. Saat ini kita akan berbincang kepada seorang ahlinya, yaitu Ibu Yuanita Ani Susilowati, ya, dari Stikes 1 Boromius. Selamat sore Bu Ani. Selamat sore Bu Tina. Ya, Bu Ani merupakan salah satu dosen keperawatan maternitas. Beliau juga adalah seorang nurse spesialis keperawatan maternitas lulusan UI. Jadi kami di sini merupakan bentuk nyata kami sebagai seorang dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat sehingga boleh membawa kebaikan bagi teman-teman remaja yang akan menuju pada masa depannya. Baik, mari kita menyimak ya teman-teman untuk mengenai materi kesehatan reproduksi bagi remaja. Ya, Bu Ani, sebelum kita membicarakan mengenai hal tersebut, satu hal yang ingin saya tanyakan, mengapa sih kita perlu untuk memperhatikan kesehatan reproduksi ini? Oke, baik. Terima kasih Bu Tina. Selamat bertemu dengan saya Yuanita Ani yang familiar dipanggil Ibu Ani. Ya, kenapa sih kita perlu gitu ya tahu gitu ya kesehatan reproduksi? Karena pada dasarnya adalah kesehatan reproduksi baik bagi laki-laki maupun perempuan itu adalah aset bagi masa depan yang perlu kita jaga kelestariannya, kita jaga kebersihannya, keberadaannya, dan kelak dia bisa berfungsi secara optimal dan bisa menghasilkan generasi yang optimal tentu. Gitu. Baik Bu, kira-kira menurut Bu Ani yang dikatakan remaja itu yang mana sih Bu? Kan banyak anak-anak tuh ya, bahwa kita tahu perkembangan anak-anak, perkembangan manusia lah dari sejak lahir hingga sampai dewasa. Kalau remaja itu kira-kira seperti apa Bu? Kalau remaja ya, remaja itu memang kalau menurut Departemen Kesehatan itu ada remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir, tapi itu kita nggak usah bahas lah ya Bu ya. Itu mau teori banget begitu ya. Kita yang lebih pada kehidupan sehari-hari deh. Yang disebut remaja itu adalah mereka yang sudah memulai masa akhir balik buat yang laki-laki, di mana dia sudah mulai mimpi basah, mulai suaranya mulai berubah, mulai bariton begitu ya, tadinya cempreng begitu ya. Kemudian kalau laki-laki mulai bariton, kemudian jakunnya sudah mulai keluar ya. Kemudian ada kumis tipis-tipis begitu. Nah, kemudian kemaluannya juga sudah mulai membesar dan sudah tumbuh bulu-bulu pada kemaluan. Nah, kalau pada perempuan remaja itu mereka yang sudah masuk mulai menstruasi pertama atau menarche, ya, menarche atau menstruasi pertama. Itu adalah awal remaja itu, anak dikatakan remaja begitu ya, karena dengan adanya menstruasi, dengan adanya mimpi basah, tentu ini perlu diperhatikan secara khusus. Kenapa? Karena pada dasarnya seorang perempuan yang sudah menstruasi dan laki-laki yang sudah mimpi basah, mereka sudah bisa bereproduksi. Itu yang statement itu yang perlu menjadi garis bawahi, dan itu yang seringkali tidak dipahami oleh awam. Sehingga banyak, nggak sedikit ya, remaja yang jatuh pada hamil di luar nikah. Mereka tidak ingin hamil, dan mereka juga mungkin tidak ingin untuk melakukan hal yang hubungan suami istri seperti itu, tetapi karena mereka tidak paham, akhirnya terjerumus ke sana seperti itu. Kan kadang mahasiswa, bukan mahasiswa, katakan remaja ya, ingin coba-coba. Nah, kira-kira Bu, apa sih permasalahan yang dihadapi oleh remaja terkait dengan sistem reproduksi ini? Nah kalau yang saya kembali ke tadi ya, yang akhir balik untuk yang laki-laki. Laki-laki begitu dia akhir balik, dia mimpi basah,
seringkali kalau mereka secara psikologinya tidak siap, mereka kadang merasa malu. Oke. Mereka malu, mereka menjadi minder. Kenapa Malu saya untuk seperti menceritakan ini? kepada Iya. orang tua atau orang lain gitu ya. Malu untuk, karena kan pada mimpi basah itu mereka seakan-akan berhubungan badan dengan lawan jenis, tetapi mereka tidak tahu dengan siapa. Nah, kalau mereka tidak paham kan kadang, aduh saya kok mimpinya jahat ya, begitu. Padahal tidak, itu adalah kondisi normal. Ya, dimana organ reproduksi, mungkin saya flashback dulu. Kalau laki-laki itu ada organ reproduksi eksternal dan internal. Kalau organ reproduksi eksternal itu penis, skrotum atau buah jakar ya kalau bahasa awamnya, dan testis atau bahasa awamnya itu pelir. Nah, itu dia sudah mulai memproduksi sperma. Nah, ketika produksi itu sudah sedemikian banyak, maka dia akan dikeluarkan secara periodik berupa mimpi basah. Nah, oleh karena itu kalau remaja tidak paham itu dianggap sebagai suatu dosa. Oleh karena itu baik kalau misalnya pendidikan pendidikan seks itu dimulai sejak dini, sehingga remaja tidak merasa bersalah ketika mereka mimpi basah. Otomatis setelah itu karena sperma dan semen atau cairan ejakulat itu kan bau anyir gitu ya, sehingga ketika dia bangun dia harus membersihkan pakaian dalamnya, harus langsung mencuci dan sebagainya untuk kebersihannya seperti itu. Kemudian remaja juga kalau ada juga yang disirkumsisi atau disunat, ada juga yang tidak. Lalu bagaimana cara menjaganya? Kalau misalnya mereka yang tidak disunat, tentu ketika membersihkan, ketika dia buang air kecil itu atau ketika dia mandi, tentu harus dibersihkan dengan cara menarik kulupnya ke belakang, kemudian dibersihkan dengan air. Yang ujungnya itu ya Bu? Betul, tidak perlu pakai sabun karena itu iritasi, perih Bu Tina ya. Jadi nggak perlu pakai sabun, cukup dibersihkan saja seperti itu. Kemudian harus rajin ya, setiap buang air kecil ya dibersihkan begitu supaya tidak ada numpuk kotoran di situ yang berakibat jadi jamur. Di samping itu juga perlu mengganti pakaian dalam minimal sehari 2 kali. Pada saat mandi, selesai mandi tentu ganti pakaian dalam jadi yang bersih begitu, itu minimal sehari 2 kali. Nah, lalu bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan selain rajin mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Kalau tidak sedang menstruasi, tetapi kalau sedang menstruasi tentu harus lebih intens menggantinya. Ketika menstruasi gunakan pembalut yang baik, gunakan pakaian dalam yang menyerap keringat ya. Dan kalau misalnya menstruasinya darahnya sudah banyak, tentu harus segera diganti. Minimal 2 jam sekali, 3 jam sekali harus sudah diganti. Sehingga ketika dia pergi sekolah tentu harus berbekal. Berbekal bekal softteknya, bekal pakaian dalamnya. Karena ingat, darah itu adalah media yang paling baik untuk berkembang biak kuman. Nah, kalau misalnya dia tidak rawat dengan baik, tentu mikroorganisme akan berkembang biak pada saat dia sedang menstruasi seperti itu Bu. Itu ya untuk perempuan. Nah, mungkin di samping itu juga kalau sudah remaja semakin kesini ya, maksudnya semakin remaja akhir seperti itu, remaja pertengahan, mungkin bulu-bulu kemaluan sudah semakin banyak. Ada baiknya juga kalau misalnya digunting atau dicukur. Gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kala ada kutu, kutu kemaluan. Betul. Buat para wanita atau para laki-laki? Laki dan perempuan dua-duanya berpotensi untuk adanya kutu. Kita nggak pernah tahu kutu dari mana. Kadang kan kita duduk ya, duduk kalau mungkin ada kutu-kutu kecil dia masuk gitu kan, kita tidak pernah tahu. Atau gatal dan merambat di mana-mana begitu. Nah, ada baiknya juga kalau misalnya sudah mulai gatal-gatal dicukur begitu, dibersihkan. Itu tidak masalah. Kemudian permasalahan yang lain kalau untuk perempuan biasanya Bu, kalau mau menstruasi itu suka ada keputihan. Iya kan? Orang sering nyebutnya apa, pektai begitu ya. Pektai. Nah, keputihan ini sebenarnya ketika dia mau menstruasi itu normal. Asal keputihan itu tidak berbau dan tidak gatal. Tidak berwarna mungkin ya Bu ya? Tidak berwarna, betul. Tidak berwarna, tidak berbau dan tidak gatal. Itu normal, jadi nggak usah takut gitu.
Ya. Walaupun jumlahnya banyak, Bu. Walaupun jumlahnya banyak, tetapi sejauh tidak gatal, tidak bau, tidak berwarna, itu aman. Iya. Ya, tidak perlu juga pakai sabun khusus pembilas untuk vagina. Oh iya. Tidak perlu. Kan kadang-kadang tuh banyak iklan-iklan ya. Iya betul. Yang menyatakan ini bagus dengan pH segini misalnya. Ya. Karena kenapa? Karena sesungguhnya daerah kewanitaan di sana itu memang pH-nya sedikit asam, Ibu. Iya. Kenapa sedikit asam? Karena supaya di situ ada flora-flora normal. Nah, sehingga kalau misalnya ada kuman, mikroorganisme yang jahat begitu ya, atau patogen, itu akan dimakan atau akan dibunuh oleh mikroorganisme yang normal tadi. Kalau ini dibersihkan dengan tadi pembilas tadi, lama-lama flora normalnya hilang, ya otomatis kita akan lebih mudah terserang infeksi. Kalau misalnya nih Bu, saat ini kan terkait dengan banyaknya HIV/AIDS. Nah, kira-kira itu menyangkut juga nggak sih dengan remaja? HIV/AIDS, ya HIV/AIDS ini adalah permasalahan yang seperti gunung es ya Bu ya. Lihat di atasnya itu hanya sedikit, padahal di dalamnya itu banyak sekali. Ya, itu yang paling mengkhawatirkan. Kenapa? Ketika seseorang sudah terserang HIV/AIDS, seumur hidup dia akan hidup dengan HIV/AIDS. Karena virus itu tidak pernah bisa keluar dari tubuhnya. Nah, oleh karena itu sedapat mungkin kita menjaga jangan sampai kita terkena. Kalau sudah terkena ya harus minum obat seumur hidup begitu. Supaya tidak minum obat seumur hidup jangan sampai kena. So what gitu loh, ya kan? Lalu mau gimana? Jadi perlu diingatkan kayaknya Bu remaja, apa yang harus perlu dicegah untuk supaya tidak terjadi seperti itu ya? Yang pertama, perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, satu. Teman-teman jangan lupa perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian tidak melakukan hubungan badan yang kita tidak tahu siapa usulnya, orangnya, kerjaannya apa, dan jangan melakukan seks di luar nikah tentu ya. Ya, jangan kenapa sih bilang tidak boleh melakukan hubungan seks di luar nikah? Karena begini, ketika kita melakukan hubungan seks di luar nikah, kita tidak pernah tahu apakah pasangan kita ini tidak melakukan hubungan juga dengan orang lain. Dan kita tidak tahu apakah orang lain yang melakukan hubungan seks dengan pasangan kita tadi tidak melakukan hubungan juga dengan orang lain. Terbayang nggak Bu? Kalau misalnya saya melakukan dengan si A, ternyata si A punya pasangan si B, si B punya pasangan si C dan D, D dan C punya pasangan lagi. Jadi kebayang kan? Kayak multi level begitu ya. Dan itu adalah apa ya? Media yang paling baik untuk penyebaran HIV/AIDS tadi. Begitu ya Bu ya. Bahkan ada juga yang ibu rumah tangga begitu ya, ibu rumah tangga diam di rumah nggak pernah ngapa-ngapain kena HIV/AIDS. Ya kan? Mungkin itu karena salah satu pasangan. Salah satu pasangannya. Tapi nggak tahu pasangan yang mana nih. Nah, betul. Nah, kayak itu. Setialah pada pasangan buat yang sudah berpasangan. Bagi yang belum punya pasangan, ya just keep yourself. Gitu. Begitu teman-teman ya. Jangan lupa untuk menjaga diri. Seperti tadi yang kita dengarkan, Bu Ani mengatakan bahwa reproduksi itu adalah aset. Nah, kira-kira apa ya alasannya Bu Ani menyatakan bahwa ini aset? Begini. Secara agama, saya tidak mengajar agama ya, tetapi Tuhan tuh beranak cucu lah, berkembang biak lah, ya kan? Saya yakin lah semua ajaran agama mengajarkan demikian ya, beranak cucu lah, berkembang biak lah seperti itu. Nah, alat reproduksi itu adalah fungsinya untuk berreproduksi. Artinya kita menurunkan keturunan. Menghasilkan keturunan, betul. Menghasilkan keturunan. Kalau alat reproduksi ini baik, tentu akan menghasilkan keturunan yang baik pula. Betul kan? Betul. Nah, untuk menghasilkan keturunan yang baik, tentu alat ini tadi harus sehat. Kalau dia menderita penyakit kelamin, ya, misalnya jamur atau infeksi kelamin yang lain, untuk perempuan itu infeksi itu bisa merambat ke atas, sampai ke saluran tuba, saluran reproduksi
yang terdalam. Iya, betul. Kan organ reproduksi perempuan juga ada internal dan eksternal. Iya. Eksternal yaitu di situ ada labia mayora, ada womb pubis dan sebagainya, ada vagina begitu ya. Dan internalnya di situ kan ada rahim, kemudian di kanan kiri rahim itu yang mengambai itu Bu, itu yang disebut dengan tuba fallopi. Ya. Nah, tuba fallopi itu salurannya kecil sekali. Tuba fallopi ini nanti yang akan menghubungkan indung telur atau ovarium, betul. Ketika ovarium itu memproduksi sel telur, kemudian dia akan lepas dari ovarium dan akan ditangkap oleh ujung atau fimbre dari tuba fallopi tadi. Kalau misalnya ada pembuahan, ada sperma masuk, maka akan terjadi pembuahan di sana, kemudian ditangkap dan dia akan masuk ke kandungan atau ke rahim atau ke uterus. Nah, kalau ada infeksi yang tadi saya bilang nyebar ke atas tadi, dia infeksi itu bisa menyumbat menyumbat tuba fallopi. Ya, menyumbat tuba fallopi. Sehingga si sel telur yang sudah dibuahi tidak bisa masuk ke dalam dan uterus. Sperma juga tidak bisa menembus ya. Hasil ya mungkin dia akan mengalami kemandulan. Itu. Nah itu teman-teman maksudnya seperti itu. Gitu. Kemudian kalau laki-laki nih, kalau laki-laki kan nggak ada masalah Bu, siapa bilang? Ya, laki-laki permasalahan laki-laki ya. Tadi mimpi basah. Tetapi sekarang dengan berkembangnya, saya tidak menyalahkan media elektronik ya. Tetapi seringkali juga banyak info-info yang masuk ke media elektronik tanpa disaring. Anak SMP sudah bisa nonton BF. Blue SMA film. sudah nonton Blue film. Hal-hal seperti itu akan merangsang seseorang, ya, akan mendorong seseorang untuk melakukan hal yang sama. Ketika lawannya tidak ada, maka dia akan melakukan onani. Nah itu dia ya. Onani pada laki-laki dan masturbasi pada perempuan. Onani pada laki-laki itu tidak baik. Kenapa? Kalau misalnya onani itu dilakukan pada saat dia stressful, it's okay, nggak masalah. Mungkin sebulan sekali. Ya, it's okay, nggak masalah pada saat mungkin untuk melepas supaya stresnya hilang ya. Tapi itu hanya mungkin sebulan sekali. Tapi kalau misalnya menjadi keterusan, nah itu dia ya. Seminggu sekali, seminggu dua kali, sudah seperti layaknya seorang suami istri begitu kan ya, hubungan suami istri begitu, itu sangat tidak baik. Kenapa? Yang pertama, itu akan meracuni otaknya. Otak itu akan berpikir hubungan begitu terus. Yang pertama, yang kedua, secara psikologi dia menjadi tidak berkembang. Karena apa? Itu tadi ya, rasa keinginan untuk melakukan hubungan lebih tinggi daripada untuk dia belajar. Itu akan merusak. Kemudian di samping itu juga kelak ketika dia sudah punya istri, itu akan menjadi penyakit yang disebut dengan EDI, ejakulasi dini. Atau kalau bahasa awamnya tuh peltu, nempel metu. Begitu. Iya kan, baru nempel udah metu. Nah, bagi seorang laki-laki, seorang suami, tentu dia harus mempertahankan ereksinya. Bagaimana dia bisa memberikan kepuasan pada istri ketika baru nempel saja sudah lepas, sudah ejakulasi begitu ya. Dan itu buat istri tentu frustasi, ya kan? Istri sudah terlanjur terangsang, tapi suami tidak mampu memenuhi. Sebaliknya si suami juga frustasi, dia tidak bisa memberikan kepuasan pada istri. Alhasil apa? Cekcok, ribut rumah tangga. Nah itu adalah efek yang paling kesana gitu ya, ketika dia sudah masuk ke periode rumah tangga. Oleh karena itu, so that's why dia harus benar-benar jaga itu barang sejak dini. Itu barang teman. Iya, betul, harus dijaga sejak dini, jangan disalahfungsikan. Semua akan berfungsi indah pada waktunya. Sip. Dengar teman, indah pada waktunya, tapi pada waktunya loh ya. Jangan sekarang-sekarang. Demikian juga pada perempuan, kalau dia masturbasi dia menggunakan jari. Jari ini kita tidak tahu ini kebersihannya ya. Apa aja. Ada virus, ada kuman di sini, ada jamur dan sebagainya, nempel di sana, akhirnya infeksi. Infeksi kalau perempuan itu karena uretra itu dekat dengan vagina.
maka selain infeksi pada daerah vagina atau daerah genital, dia juga bisa masuk ke infeksi saluran kemih. Kalau infeksi saluran kemih tidak diatasi dengan baik, dia akan naik ke ginjal, infeksi pada ginjal. Sistem urinari yang akan kena gitu. Ya, pada akhirnya harus cuci darah kali ya. Nah, iya, itu pada tahap yang akhir sekali bisa sampai ke sana, gagal ginjal. Iya. Permasalahannya sepele tadi. Kalau begitu Bu, kira-kira nih closing statement Ibu untuk mengenai kondisi tadi tentang kesehatan reproduksi ini gimana Bu? Closing statement saya, sistem reproduksi baik laki-laki maupun perempuan adalah aset bagi masa depan yang cemerlang, sehingga harus dijaga sejak dini, baik kebersihannya maupun fungsinya, supaya kelak dia akan berdaya guna semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, dan sebaik mungkin. Begitu teman-teman. Gimana tadi? Ingat bahwa sistem reproduksi kita itu adalah aset buat masa depan kita. Seperti tadi saya mendengarkan penjelasan dari Bu Ani, berarti bahwa masa depan generasi kita tergantung dari kesehatan reproduksi kita, gitu ya Bu Ani ya? Betul. Nah, jadi kita perlu menjaga sesuai dengan tadi yang dianjurkan oleh Bu Ani, untuk kita boleh hidup sehat sehingga kita mati memiliki keturunan yang sehat. Dengan demikian saya sudahi pembicaraan kita sore ini. Selamat sore teman-teman, sukses. Terima kasih Bu Tina. Sama-sama Bu Ani. Terima kasih.